ini suatu gebrakan. Kita tidak menduga bahwasanya Pak Prabowo keberpihakannya sudah kelihatan nih kepada nelayan. Langsung dengan menerbitkan PP 47 tahun 2024. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah Jokowi, diakui atau tidak akui, di sektor kami kelautan perikanan itu sangat membantu. Di Kota Tegal sekarang pelabuhan saja sudah tidak punya lahan. Kita minta sebuah lahan kegiatan sosial nelayan pun sudah penuh dengan pabrik-pabrik kostorit. Tegal itu kan terkenal sebagai kota bahari dengan penghasil ikan dan macam-macam. Tapi bisanya panganannya sing terkenal sate. Kue lucu, Pak. Pimen. Iya. Nah, podcast kita kali ini tentunya ada tamu yang sangat spesial. Datang jauh-jauh dari tengah pulau Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Dia adalah sahabat kita, kawan kita. Nanti perkenalan lebih lanjut. Namanya Riswanto. Bung Riswanto ini adalah Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Betul, Bung? Betul. Baju kita kebetulan sama nih. Padahal kita nggak janjian ya. Wah, luar biasa. Ya, ini menandakan baju kita ini baju yang melambangkan laut. Nah, bahari. Asalnya mana, Bung Riswanto? Tegal, kota bahari. Cocok sekali. Tegal laka-laka katanya. Tegal laka-laka. Oke, kita akan bicara soal kedaulatan bahari, kedaulatan nelayan dan yang lainnya. Nah, berbicara soal nasib nelayan, kita tentu bisa melihat kalau berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah nelayan kurang dari 1 juta ternyata. Jumlahnya seluruh Indonesia. Nah, Bung Riswanto, ini barangkali bisa juga Anda jelaskan bagaimana sebenarnya potensi laut di Indonesia, terutama misalnya kalau bicara laut di Jawa Tengah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Berbicara terkait tadi sektor kelautan dan perikanan serta potensinya bagaimana di Jawa Tengah. Tentu dinamika yang berkembang kalau kita bicara kelautan, nelayan, itu dari klasifikasinya saja kan nelayan itu ada nelayan tradisional, ya kan, nelayan industri, ada nelayan ABK, nelayan pemilik dan sebagainya. Nah, Bung Riswanto itu termasuk nelayan apa? Pemilik atau? Saya selaku nelayan pemilik juga, ya kan. Nah, itu barangkali bisa di breakdown soal terminologi itu nelayan itu. Ya. Yang masuk nelayan ABK apa, nelayan pemilik apa? Iya. Jadi klasifikasi nelayan itu ternyata kan sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja itu diklasifikasikan dengan ukuran gross ton kapal. Disebutkan bahwa nelayan kecil itu nelayan yang berukuran 5 gross ton. Cukung lah gitu istilahnya. Nah, sekarang setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, klasifikasi ukuran kapal itu ditiadakan. Ya kan. Artinya ya di situ nanti kemudian apakah tidak kemudian nanti ketika ada program-program pemerintah pusat maupun daerah maupun kabupaten kota yang kemudian anggaran terbatas, apakah nanti itu klasifikasi lama akan dipakai atau dengan undang-undang yang Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saat ini. Ya kan? Berarti itu berdasarkan klasifikasi lama ya, sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini terkait program pemerintah, Bung Riswanto. Ini kan kemarin Presiden Prabowo Subianto menelurkan sebuah peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utang bagi petani dan nelayan. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku.
bagi mereka yang berhutang pada bank-bank himbara, himpunan bank-bank pemerintah. Iya. Nah ini bagaimana ini? Apa yang bisa Anda sampaikan Ya, terkait itu? ini suatu gebrakan yang pertama tentu kami mewakili teman-teman nelayan di Provinsi Jawa Tengah. Sebelum kami mengapresiasi itu, saya ataupun kami ingin mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo sebagai Presiden Dan sudah dilantik, sudah bekerja dan lagi. sudah bekerja. Oke. Begitu dilantik, ya kan, kita tidak menduga bahwasanya Pak Prabowo keberpihakannya sudah kelihatan nih kepada nelayan. Langsung ya. Langsung dengan menerbitkan PP 47 tahun 2024 terkait penghapusan utang piutang di situ UMKM yang di sektor kelautan ada, peternakan ada, kehutanan ada, pertanian ada. Namun demikian kita tunggu nih implementasi daripada PP 47 tahun 2024 ini, kategori yang seperti hutang apa yang akan dihapus oleh pemerintah. Tentu ini sangat ditunggu-tunggu oleh khususnya di sektor kelautan perikanan, nelayan-nelayan kecil kita yang sebelumnya kemungkinan besar dengan kondisi yang serba sulit, mereka itu sebelum melaut kan tentu dengan utang tadi di bank-bank BUMN misalnya atau BUMD, kemudian masa musim pailit mereka kesulitan untuk mengembalikan itu. Ini kan suatu gagasan dan terobosan dari Pak Presiden di awal kepemimpinan beliau setelah dilantik ini kan sangat mendapat apresiasi dan antusias sekali di kalangan nelayan khususnya Jawa Tengah. Mudah-mudahan nanti implementasi daripada aturan turunannya yang akan konsep oleh kementerian terkait, jangan sampai kemudian nelayan kita yang calon penerima manfaat itu prosesnya susah. Harus kemudian didampingi juga terkait dengan regulasi dan proses agar calon penerima manfaat daripada nelayan itu benar-benar peraturan pemerintah 47 tahun 2024 real diterima manfaatnya oleh nelayan khususnya nelayan kecil yang sebelumnya kesulitan terkait dengan piutang-piutang yang belum ataupun tidak bisa dibayarkan. Itu sebagai nelayan kecil itu berarti yang mereka yang di bawah 5 gross ton berarti ya? Ya, nanti kurang lebih gitu ya? Kurang lebih nanti kita menunggu implementasi daripada kira-kira regulasi. Sebagai pelaku, Bung Riswanto, sebagai pelaku apa rekomendasi atau usulan yang bisa disampaikan kepada pemerintah terkait penghapusan utang itu? Ya, jujur kami masih mempelajari mekanisme terkait dengan klasifikasinya hutang yang sepintas saya membaca itu kan ada yang disebutkan hutang yang ketika sekian lama 10 tahun ataupun yang dengan keterbatasan 300 sampai 500 juta. Dan di situ juga ada yang kalau tidak saya salah baca itu yang terkena bencana. Iya kan, yang terkena bencana. Nah, bentuk bencana seperti apa? Apakah COVID, ya kan? Apakah yang lain-lain? Apakah rob misalnya? Apakah rob dan sebagainya, atau kapal tenggelam atau kapal kebakaran. Nah, ini kan dari sektor kelautan dan perikanan, pelaku usaha dan nelayan yang pernah merasakan, pernah mengalami musibah ini sangat berharap implementasi daripada peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 terkait dengan penghapusan hutang. Harapannya yang kapal terkena musibah di tengah laut ketika bekerja atau melaut, kena musibah, cuaca buruk, tenggelam, kebakaran di tengah laut maupun di kolam pelabuhan itu bisa terakomodir. Ya kan, paling tidak ya dengan tadi misalnya untuk perorangan ataupun per korporasi antara 300-500 juta, dengan adanya PP dan keberpihakan Pak Presiden Prabowo terkait dengan penghapusan utang itu,
mudah-mudahan teman-teman yang kemarin-kemarin itu mengalami musibah perahunya tenggelam di tengah laut dan kebakaran bisa terakomodir dengan ini. Nah, ini maksud baik dari pemerintah barangkali bisa kita kawal ya. Iya. Nah, tapi sebagai yang bukan pelaku, kita belum punya gambaran. Sebenarnya misalnya kapal ya, untuk ukuran 5 gross ton itu segede apa? Segede apa, terus kemudian kira-kira anggar tuku bayar pira kira-kira kayak gitu. Ya, terkait misalnya 5 gross fisik, ton ya, iya, fisik. kalau 5 gross ton kalau diestimasikan ya Panjang berapa, lebar berapa? panjangnya mungkin sekitar 10 meter atau di bawah 10 meter dan 10 sebagainya kan. Itu kan tergantung daripada kebutuhan si pemilik ataupun nelayan arah yang mau dituju atau kebutuhan apa yang akan menjadi contoh dengan kebutuhan alat tangkap yang akan dipilih sesuai dengan perizinan yang berlaku. Kemungkinan dengan kapal 5 gross ton ya variasi daripada kebutuhan kayu, jenis kayu dan perlengkapan yang ada di atas kapal untuk membangun kapal ya paling estimasi 10 juta ya kan untuk 5 gross ton kan. Kalau bahasa Jawa ini itu kan perahu-perahunan. Perahu cukung kan. Ya kan, tapi kalau sudah di atas 5 gross ton, 10 gross ton, 30 gross ton ya sudah mendekati ratusan juta. Oh, itu sekitar 10 juta ya? Ya kalau 5 gross ton mendekati ke bawah ataupun 5 gross ton ke atas kan tentu. Itu biasanya melaut sampai sejauh mana? Ya. Kalau misalnya dari Tegal sampai mana misalnya? Kalau sesuai aturan untuk ukuran 5 gross ton itu kan sudah diatur dengan perizinan beroperasi di area daerah penangkapan ikan di bawah 12 mil. Oh, 12 mil. 12 kali 3 ya? 1 mil itu 3 kilo ya? Kurang lebih demikian. Nah, tadi untuk yang ukuran di atas 5 gross ton itu kan berarti 30 gross ton ke atas sampai dengan 30 gross ton ke atas itu melautnya di atas 12 mil. Oke. Itu. Dan itu adalah izin pemerintah pusat. Kalau 30 ke bawah itu dulu itu masih izin pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk 30 gross ton ke bawah. Nah, ini sorry Mas Riswanto, terkait jarak tempuh yang diperbolehkan oleh pemerintah untuk nelayan itu, zonasi itu masih berlaku ya? Ya. Itu gimana ceritanya? Kebijakan pemerintah yang sekarang ini yang lagi digenjot oleh Kementerian Kelautan Perikanan itu sejak PP diterbitkan PP 11 tahun 2023. Oh, 23. Iya, itu memang mengatur terkait dengan penangkapan ikan terukur. Penangkapan ikan terukur itu di situ ada yang terkait dengan mengatur zona. Di situ ada mengatur terkait dengan kuota. Di situ mengatur terkait dengan migrasi. Nah, terkait dengan polemik yang ada di lapangan itu kan yang kenceng disuarakan oleh teman-teman di daerah itu kan pengaturan terkait dengan zona, ya kan? Karena zona itu juga mengacu kepada besar dan kecilnya ukuran gross ton kapal. Ya, bahkan beberapa kali kan kejadian muncul di berita ya. Misalnya nelayan, saya ambil contoh nelayan Indramayu datang ke Jepara ataupun ke daerah lain, misalnya ke Banyuwangi gitu. Itu nggak boleh misalnya seperti itu. Ya. Atau demikian pula sebaliknya, misalnya nelayan Brebes, Tegal datang ke Pulau Bangka. Itu lebih diatur oleh ukuran gross ton kapalnya. Oh, bukan soal ini ya, aturan otonomi daerah. Iya, aturan otonomi daerah dulu itu kita menggunakan izin andon. Apa itu? Izin andon itu ketika misalnya nelayan Jawa Tengah mau melaut ke Kalimantan, kita harus mengurus izin andon. Oh, andon. Iya, andon maksudnya mau nempatin. Nah, sekarang dengan aturan yang baru itu di penangkapan ikan terukur itu disebut dengan proses migrasi. Oke. Iya, kapal-kapal yang secara aturan melautnya di bawah 12 mil, tapi kemudian fakta realnya kapal tersebut naik di atas 12 mil, itu biar melautnya sesuai perizinan harus mengurus migrasi dan membayar yang namanya PNBP. Oh, penerimaan negara bukan? Iya, penerimaan negara bukan pajak.
Ya, menarik soal zonasi ini. Jadi di beberapa kejadian ya, terutama ini rame mungkin sekitar 5 atau berapa tahun yang lalu ya soal zonasi. Termasuk soal apa yang tadi disebut andon dan macam-macam. Nah, selain problem itu barangkali juga problem yang dihadapi nelayan yang saya lihat juga soal ketersediaan bahan bakar minyak solar. Betul. Itu gimana? Ya. Apalagi Anda sebagai ketua koperasi. Betul sekali. Jadi permasalahan klasik nelayan itu kan yang pertama mempengaruhi pendapatan bagi hasilnya yang paling besar itu biaya operasionalnya 75% itu dari bahan bakar minyak yang dibawa selama melaut. Ya kan, maka ketersediaan BBM itu kan sudah diatur oleh pemerintah. BBM bersubsidi oleh pemerintah itu diatur diberikan kepada kapal dengan ukuran 30 gross ton ke bawah. Itu masih diberi subsidi sampai dengan sekarang. Namun demikian pemerintah sering menyampaikan kebobolan terkait dengan subsidi BBM, dan wacana-wacana isu-isu yang berkembang itu nanti akan ada pembatasan ataupun pengurangan subsidi. Nah ini kalau ya nanti akan diterapkan pembatasan subsidi ini kan nanti yang paling terdampak itu nelayan yang benar-benar nelayan tradisional kecil. Ya kan, ketika nanti misalnya BBM subsidi benar-benar dihapus, misalnya tidak ada subsidi, yang paling kena dampak adalah nelayan-nelayan yang memang melautnya apalagi kecil yang 5 gross ton harian itu. Karena mereka kan melaut one day fishing itu berangkat ketika pagi ataupun subuh, pulangnya siang, ya kan. Kalau cuaca normal kemungkinan bisa bagi hasil 50.000 atau 100.000. Kalau 30 gross ton itu misalnya one day fishing itu butuh berapa liter solar? Ya, teman-teman sekarang kan terkait dengan modifikasi kapal sekarang kan mengikuti kebutuhan teknologi ya. Karena kapal 30 gross ton padahal secara ukuran sama pun kadang kebutuhan BBM-nya berbeda. Kenapa? Ada yang secara masih menggunakan manual. Pendinginnya adalah pendingin es batu untuk pendinginan ikan, ya kan? Ada yang sudah berkembang kemajuan dengan pendingin Fisher, ya kan? Yang es batu lebih irit pasti. Yang es batu lebih irit, tapi untuk nilai produksi ikannya itu kan cepat, potensinya kan, busuknya cepat, ya kan? Akhirnya kan itu akan mempengaruhi nilai jual daripada hasil tangkapan yang nelayan akan dibawa dijual ke pelabuhan atau TPI. Nah, itu saja kan satu sama-sama ukuran 30 gross ton, namun dengan spek kebutuhan yang pertama kapal Fisher dan tadi masih manual pakai es batu sebagainya, secara biaya operasional memang lebih murah. Yang Fisher secara biaya operasional lebih mahal. Memang mesinnya ya sudah ada tambahan mesin untuk produksi ikan menjadi kering ataupun menjadi beku. Kalau manual kan mau nggak mau itu bergantung dengan es batu yang dibawa selama melaut. Tapi kalau Fisher bergantung kepada BBM solar yang dibawa selama melaut. Ketika sudah diprediksi misalnya nelayan 30 gross ton misalnya ke atas atau ke bawah lah taruhlah, yang manual paling kebutuhannya 7 ton atau 8 ton, yang 30 gross ton misalnya kebutuhannya sampai 15 ton, itu kalau yang Fisher itu kemudian melaut, ya kan, itu kan tidak tergantung kepada pencairan dari es batu itu, tapi bergantung pada efektifnya hasil tangkapan yang diburu. Ketika ke lokasi yang diburu oleh nakoda kemudian pas musimnya ada ikan, kemungkinan itu BBM bisa efektif irit, ya kan. Tapi kemudian ketika ke titik yang dituju ikannya kosong ataupun lagi tidak musim, bergeser, mungkin itu akan mengurangi solar. Nah kemudian hasil tangkapannya juga belum maksimal. Nah itu yang menjadi hitung-hitung ekonomisnya antara tadi yang secara masih manual
bergantung es batu, tapi biaya operasional lebih irit dengan tadi yang Fisher kebutuhannya solarnya lebih banyak, tapi bergantung kepada BBM yang dibawa sesuai dengan hasil tangkapan pemburuannya. Begitu, Bung. Iya, ya jadi fluktuatif ya, tergantung ini ya, tergantung jarak yang ditempuh dan kemudian. Tapi kalau mau diambil rata-rata barangkali bisa diperkirakan. Kira-kira dalam one day fishing ambil benchmark misalnya 30 gross ton gitu, itu habis berapa liter solar? Ya, tadi kan saya sampaikan yang kebutuhan manual itu kan sekitar 7 ton. 7 ton. Iya, kalau 30 gross ton. Tapi kalau 30 gross ton yang sudah punya berpendingin Fisher itu kan di atas 10-15 ton. Itu tinggal dikali, kalau subsidinya sekarang 6.000 berapa? 800 atau 6.600 itu dikali itu. Yang paling besar 75%-nya adalah biaya operasional dari bahan bakarnya. Bahan bakar. Iya, yang lainnya adalah ada sayur, beras, obat-obatan. Untuk ini ya, untuk makan. Iya, untuk makan bertahan selama melaut itu. Oke. Iya, banyak hal ya yang memang terkait kesejahteraan nelayan layak kita bahas untuk kemudian menjadi masukan buat pemerintah dan juga pelaku usaha. Nah, di satu sisi Tegal itu dianggap sebagai Kabupaten Tegal ya. Kota. Enggak, kabupaten dan kota itu kan dulu relatif satu kesatuan. Iya. Tapi Kabupaten Tegal itu dianggap sebagai salah satu penghasil ikan tangkap terbesar di Indonesia. Ya. Itu ada komoditasnya, ada macam-macam, ada ikan. Kalau ikan tuna di Tegal ada? Ikan tuna lebih kepada selatan. Selatan ya. Cumi ada cumi. Kalau cumi banyak di Tegal. Nah, itu kan cumi salah satu komoditas yang jadi jadi primadona. Iya, betul sekali. Buat nelayan tangkap di daerah Tegal dan sekitarnya. Nah, Anda rasakan bagaimana kemudian sering nangkap cumi juga kan? Ya. Nah, bagaimana kemudian model bisnis yang terjadi di sektor tangkap cumi itu? Ya, tadi saya catat lagi tadi terkait dengan BBM bersubsidi untuk 5 kapal ukuran 5 gross ton one day fishing kan tidak sebesar kapal yang tadi 30 gross ton itu melautnya sampai 1 bulan ataupun 2 minggu. Oke. Nah, terkait dengan hasil tangkapan komoditas yang ramai di Kota Tegal memang primadonanya adalah cumi. Karena nilai tambah yang nelayan tangkap itu memang saat ini diakui adalah dari tangkapan cumi karena ada nilai ekspor di situ. Ya kan. Nah, itu di Kota Tegal sekarang pelabuhan saja sudah tidak punya lahan untuk kita minta sebuah lahan kegiatan sosial nelayan pun sudah penuh dengan pabrik-pabrik kostorit. Karena memang banyaknya investor dari Jakarta maupun luar daerah yang kemudian ditampung oleh investor itu kemudian diekspor ke China. Itu memang nilai tambahnya itu kami bergantung kepada untuk penjualan cumi yang diekspor ke China. Berarti secara ketersediaan cold storage-nya udah terpenuhi ya? Oh iya, sudah sangat penuh. Iya kan, maka ketika ada investor yang mau datang lagi itu ketika kalau tidak punya kustori di situ berarti secara langsung dari kapal itu langsung ditampung ke kendaraan pendingin, langsung dikirim ke Jakarta, di packing, kemudian dari perusahaan investor itu packingnya dikirim ke China. Tapi kalau ada yang mempunyai kustorit di kawasan pelabuhan itu tentu itu lebih efektif untuk biaya operasional investor itu karena dari kapal paling hanya dilansir masuk ke gudang di situ dipacking, keluar masuk produksinya putar terus itu. Ya kalau dulu kan kita banyak mengenal truk-truk itu truk-truk ikan dari Tegal dan sekitarnya itu kan kontainer ya. Yang paling banter itu, paling cepat itu. Sekarang pun masih ya. Masih.
Tapi kan dulu kan perjalanan misalnya dari Tegal ke Jakarta itu sekitar 6-7 jam. Ah, betul. Sekarang kan bisa ditempuh 4 jam lah. 4 Tol. Tol, lewat Iya. tol langsung. Nah ini Anda menilai melihat pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, ini baik Presiden ke-7 ataupun Presiden ke-8 ataupun sebelumnya, seperti apa Indonesia ini? Ya. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah Jokowi, diakui atau tidak akui, di sektor kami kelautan perikanan itu sangat membantu. Karena apa? Kami itu meskipun hasil tangkapan yang kami produksi itu bentuknya udah beku, namun dengan sisi perjalanan dari Tegal ke Jakarta sebelum ada tol dan setelah ada tol itu sangat efektif sekarang. Resiko pengurangan, resiko kerugian daripada penyusutan itu lebih dulu lebih beresiko. Misalnya, maka pengalaman kami dulu sebelum ada tol, cara pola penimbangan hasil tangkapan nelayan di Tegal itu, cumi yang mau dibawa itu ditimbang 2 kali. Oh, Di Tegal ditimbang, nanti ke Jakartanya pun ditimbang, ya kan? Atau ada yang model saya nggak mau ditimbang di Tegal karena jarak yang kalau tidak macet sekian jam itu ada potensi penyusutan. Akhirnya kita juragan atau pemilik kapal itu ikut ke Jakarta dan nimbang di gudangnya yang di Jakarta Muara Baru atau Muara Angke. Nah sekarang sudah berubah setelah Pak Jokowi secara infrastruktur, ya kan, dibangun tol, kita dari kapal ke kontainer langsung masuk tol, itu resiko penyusutannya ada tapi tidak separah waktu belum ada infrastruktur pembangunan tol. Jadi ini sangat membantu sekali dan ini berkelanjutan ya. Harapannya ini pemerintah ke depan ini lebih terus terkait dengan peningkatan pembangunan infrastruktur khususnya untuk mengurangi resiko daripada penyusutan ini teman-teman yang sudah sekian bulan menangkap ikan atau cumi. Inilah harapannya untuk mulai ke depan juga. berarti termasuk perluasan pelabuhan itu untuk Pengembangan pelabuhan. dan Iya. yang lainnya. Syukur-syukur pengembangan pelabuhan dengan reklamasi, ya kan. Oh. Jadi pelabuhan yang sudah lama biarkan, ya kan. Tapi kita pemerintah harapannya di Tegal khususnya ataupun daerah lain yang sudah ada ditambahkan, biar nilai tambah itu dengan investor masuk itu kita lebih efektif resiko terkait dengan penyusutan hasil tangkapan nelayan dan akan meningkatkan nilai tambah daripada harga cumi ataupun ikan yang kita jual di investor. Menarik sekali perbincangan soal bisnis di bidang perikanan. Tapi ini satu pertanyaan terakhir, bisa dijawab bisa enggak gitu lah. Siap. Semoga bisa. Tegal itu Kalau kan tidak bisa angkat tangan. Tegal itu kan terkenal sebagai kota bahari dengan penghasil ikan dan macam-macam. Tapi bisanya panganannya sing terkenal sate. Kue lucu, Pak. Pimen. Iya, kue lucu. Ya, pertanyaan terakhir bisa Ya kan? dijawab berarti. Sangat bisa dan ini kami mumpung ada momen ini. Mumpung ada momen pilkada. Oke. Iya kan? Oke. Kami nitip kemarin. Kami diundang, saya diundang di acara perumusan panelis, ya kan. Salah satu yang panjenengan sampaikan itu, saya kemarin menyampaikan, Pak, luas garis pantai Kota Tegal itu kurang lebih 7,5 kilometer. Oke. Ya kan, produksinya kita itu sangat besar, produksi ikan, ya kan, potensinya sangat besar. Tapi lucu, ya kan. Sebisanya lucu lah, kita itu slogannya Tegal Kota Bahari, ya kan. Tapi kalau ada tamu yang dicari sate yang paling enak di Kota Tegal di mana, sate apa, sate kambing yang belum 5 bulan, kan lucu lah. Daerah lain kan sudah ada slogan-slogan ikon-ikon kuliner khasnya. Nah, kalau ini ke depan kemudian calon para wali kota tidak bisa mewujudkan, ya kan? Sentra kuliner perikanan. Sentra kuliner perikanan, ya kan? Padahal itu kita Tegal juga tercatat sebagai penyumbang PNBP sektor perikanan itu juga terbesar. Lucu kalau seandainya nanti siapapun wali kota yang terpilih di Kota Tegal tidak mengonsep untuk
gagasan, janganlah terkenal pociknya untuk Kota Tegal lah, janganlah kemudian terkenal hanya satenya. Produk-produk UMKM kita yang dari pengolahan lah yang harus kita tonjolkan kepada. Kita kan terkenal Tegal itu sebagai kota transit, ya kan, dengan kayakan kuliner. Kenapa kita tidak menonjolkan hasil tangkapan pengolahan dari produk perikanan di Kota Tegal? Kan lucu. Ini yang harus didorong, harus didorong oleh calon wali kota siapapun nanti yang akan terpilih. Kalau tidak, ya berarti mohon maaf ya, berarti tidak bisa memanfaatkan potensi yang ada untuk menjadi gagasan bahwasanya Tegal Kota Bahari ini loh yang terkenal, misalnya ikan etong, pindang, apa-apa kan harus kayak gitu Pak. Ya, ikan asap, kan, ikan asap kan. Nah, kenapa ini enggak ditonjolkan padahal juana aja mangut bandeng sama manyung. Ya Brebes bawang. Ya kan, Tegal apa? Ini yang memang saat ini sedang saya suarakan di kota domisili saya. Kemarin kebetulan saya diundang sebagai panelis. Bukan panelis, bahan masukan. Tim ahli. Ya, bahan untuk masukan di sektor kelautan. Salah satu yang saya munculkan adalah Tegal harus punya ikon. Jangan kemudian dikenal oleh pendatang ataupun para tamu transit itu sate kambing. Hanya sate kambing ya, tapi bisa sentra kelautan. Betul itu. Oke, Mas Riswanto, terima kasih di podcast Jaga Asa kali ini. Banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan dalam podcast kali ini, termasuk juga inspirasi buat para nelayan, buat juga pelaku-pelaku usaha di sektor perikanan dan yang lainnya. Kita jumpa lagi dalam podcast Jaga Asa berikutnya, tentunya dengan saya ataupun dengan host yang lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.